Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas catatan-catatan penting sebagai seorang imam yang diminta untuk memimpin sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Setidaknya ada beberapa catatan penting teman-teman. Mungkin hal ini untuk kita lebih baik lagi, dengan niat kita untuk lebih baik lagi teman-teman. Yang pertama, ketika kita diminta untuk memimpin sholat tarawih, itu pertama situasi atau sesuaikan situasi tiap-tiap daerah. Artinya apa? Tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, seorang imam harus pintar menyesuaikan tiap-tiap daerah itu teman-teman. Kadang kita harus menyesuaikan dari jumlah segi rakaatnya. Ada yang 8 ataupun ada yang 20-nya. Ataupun dilihat dari segi yang lain. Kita tanya sama pengurus DKM-nya. Contoh misalkan biasanya sebelumnya di sini ibadah tarawihnya selesainya pukul berapa, agar kita juga tidak kesalahan di dalam bertindak. Jangan kita egois, mentang-mentang kita bisa, sehingga kita bacanya semaunya kita sendiri. Apalagi surat-surat yang panjang, sedangkan di belakang banyak orang-orang yang lemah. Gitu. Intinya itu yang pertama adalah tanyakan biasanya di daerah tersebut selesainya pukul berapa, agar kita bisa menyesuaikan dan mengefisienkan waktu bacaan sholat kita supaya tidak terlalu lama teman-teman. Itu yang pertama teman-teman, jadi sesuaikan situasinya. Yang kedua, ketika memimpin, pastilah terkadang kita sholat isya juga memimpin. Diusahakan setelah sholat isya, wiridnya jangan terlalu lama, wiridnya jangan terlalu panjang, jangan samakan dengan wirid-wirid sebelumnya. Itu niatnya bukan menghapus dari rutinitas wirid tersebut, karena wirid itu bisa dikodok pada waktu setelahnya. Kalau wirid pribadi bisa dikodok di waktu setelahnya. Akan tetapi di sini kita memikirkan jamaah. Kalau kita egois, nanti wiridnya panjang setelah sholat isyanya. Setelah sholat isya, wiridnya singkat saja. Yang penting-penting saja, langsung doa. Itu teman-teman. Jadi ingat, setelah isya, wiridnya disingkat saja agar waktunya menjadi efisien mungkin. Itu. Yang ketiga, jangan kasih tinggal sholat rawatib ba'da isya. Karena kenapa? Karena khawatir ada permintaan dari jamaah atau DKM pengurus yang kurang mengerti, sehingga meminta imam setelah sholat isya wirid langsung tarawih. Itu kurang bagus teman-teman. Kalau bisa rawatib ba'da isyanya jangan dikasih tinggal. Karena walau bagaimanapun kedudukan sholat sunnah rawatib itu di atas daripada ibadah tarawih. Itu teman-teman. Jangan ibadah tarawih ini mengalahkan daripada sholat sunnah rawatib tersebut. Itu. Jadi jangan kasih tinggal sholat rawatib ba'da isya. Itu. Jadi setelah wirid dianjurkan melaksanakan sholat rawatib ba'da isya. Lalu yang selanjutnya, seorang imam jangan terlalu banyak tingkah, jangan terlalu banyak gaya, sehingga dalam memilih surat acak-acakan. Kenapa? Karena ada sebahagian besar, sebahagian banyak, ketika memilih surat acak-acakan, comot surat sana, comot surat sini, comot surat sini, itu kemungkinan orang-orang yang memang hafalannya minim teman-teman. Jadi kalau hafalan kita minim,
maka jangan terlalu memaksakan diri untuk membaca surat-surat yang ada di juz-juz yang memang suratnya panjang. Bacalah surat yang ada di juz amma yang sudah biasa dibaca, seperti dari At-Takatsur sampai Al-Lahab. Itu kecuali berbeda dengan kondisi orang yang memang sudah mempunyai hafalan mutqin. Bolehlah dia membaca potongan-potongan surat Al-Baqarah, rakaat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau sudah mutqin, bolehlah dia membaca dalam urutan-urutan sesuai hafalannya. Yang masalahnya di sini sudah hafalannya pas-pasan, hafalannya acak-acakan, dia comot surat sana, comot surat sini, comot surat sini. Itu kurang bagus, teman-teman. Itu lebih baiknya kita standar saja, biasa saja dengan surat-surat yang pendek-pendek. Lalu yang seterusnya, seorang imam tarawih jangan terlalu cepat-cepat. Jangan terlalu cepat-cepat, teman-teman. Harus diperhatikan tumak ninahnya. Apalagi di belakang ada orang-orang yang sudah lanjut usia, khawatir cepat-cepat membuat mereka tidak nyaman untuk sholat itu. Bahkan kita tahu, kita sering mendengar ada istilah sholat tarawih secepat kilat 20 rakaat 7 menit. Yang menjadi masalah bukan 20 rakaatnya, tapi kenapa harus dilakukan secepat itu. Jadi yang seterusnya adalah menjaga tumak ninahnya, jangan terlalu cepat-cepat, standar saja. Yang terakhir, efisienkan waktu kultum 5-9 menit, teman-teman. Jadi mungkin ketika menjadi imam tarawih diberikan waktu oleh pengurus masjid atau musola untuk memberikan kultumnya. Dan kultum ini jangan lama-lama, seukuran 5-9 menit ataulah 10 menit, teman-teman. Jadi jangan lama-lama, jangan sampai memakan waktu 15 menit, apalagi 20 menit. Tapi juga tergantung daerahnya, teman-teman. Kalau daerahnya itu nyaman dengan kultum 20 menit, 30 menit, ya monggo silakan. Tapi kebanyakan di masyarakat itu kultum hanya 5, 7, bahkan sampai 10 menit. Agar jamaah di dalam menjalani ibadah Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir nyaman. Jangan sampai karena gara-gara kultumnya 30 menit, besoknya jamaahnya nggak mau balik lagi untuk ibadah sholatnya. Karena kapok, karena kultumnya terlalu lama gitu. Jadi disesuaikan, teman-teman. Mungkin hanya itu, teman-teman, catatan-catatan yang menjadi pengingat kita untuk kita lebih baik lagi di dalam beribadah, untuk kita lebih baik lagi di dalam bermuamalah terhadap sesama manusia, khususnya di lingkungan. Dan apabila teman-teman mempunyai catatan-catatan lain, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.